Hai, anak sekalian, kebetulan dengan Bapaknya hari ini. Oke, hari ini Pak akan memberikan satu materi baru yang mungkin nanti kalian agak asing, tapi sebetulnya sudah tahu. Hanya mungkin istilahnya yang membuat kalian tidak paham. Tapi sebelum kita lanjut pelajaran, mari kita berdoa ya. Ayo, tolong pimpin doanya. Oke Pak. Baik teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati masing-masing, mulai. Berdoa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak sekalian, jadi hari ini kita akan membahas yang namanya istilah teater kontemporer. Tapi sebelumnya kan kita sudah membahas tentang teater tradisional dan teater modern. Oh, sebelumnya saya menanya soal kalian. Masih ingat apa itu teater modern? Apa? Oh, ini? Ya, teater yang dilakukannya di ruangan tertutup. Terus juga alat-alatnya juga lebih modern. Oke. Mana satu lagi? Modern. Mempunyai teks. Mempunyai teks. Oke, betul. Apa lagi? Yang sudah dipersiapkan. Yang sudah dipersiapkan. Apa? Biasanya kalau teater modern itu tampilannya lebih ke ada lightingnya, terus suaranya lebih dipersiapkan. Oke. Ya, bagus. Pendapat kalian cukup mengena. Kalau beberapa hal yang belum dikerucut adalah teater modern itu punya naskah, dipersiapkan. Kemudian juga di ruangannya tertentu, bisa dianggap di panggung museum atau di gedung sebuah pendidikan. Oke. Nah, kalau teater tradisional apa teks? Alat-alatnya juga itu masih tradisional kayak gamelan yang kayak gitu. Oke. Ya, teater tradisional itu apa teks? Tradisional dan cenderung sekolah. Ingat ya. Nah, kalau teater kontemporer nanti kita bahas hari ini adalah teater yang mempertimbangkan tentang kekinian, di mana dunia saat ini sangat begitu sempit. Dalam arti kata, ruangnya semakin bisa berdekatan komunikasi dengan dunia digital saat ini. Makanya mungkin kebebasan dalam teater kontemporer itu lebih punya ruang, tapi kebebasan yang tidak kebablasan. Ya. Jadi teater kontemporer itu bebas, tidak kaku, ya. Mengedepankan tentang masalah-masalah yang bersifat spontan juga, tapi dipersiapkan spontanitasnya. Maksudnya gini, antara tradisional dan modern itu bisa disatukan dengan konsep-konsep yang mungkin pertimbangan kekinian. Karena dua kekuatan teater modern dan teater tradisional sebetulnya itu saling memberikan masukan yang kuat untuk membuat sebuah karya teater kontemporer. Walaupun teater kontemporer tidak selalu harus seperti itu, karena sangat begitu fleksibelnya teater kontemporer. Sebetulnya kalian sudah tahu apa itu teater kontemporer, ya. Oke, anak sekalian, bahwa teater kontemporer itu memang ada contohnya. Ini kita lihat contohnya, ya. Kita lihat ini. Kamu harus tahu bahwa perkembangan pertunjukan sekarang itu sudah mencapai titik yang seperti ini. Ya. Sudah. Ada yang lain? Nah, ini salah satu bentuk contoh perkembangan teater kontemporer seperti ini. Ini dari karyanya orang-orang IKJ ini, ya. Ya. Nih.
Jadi bagaimana sesuatu yang memang sangat sederhana dan tidak perlu dipikirkan, tidak perlu respon, mereka respon dengan sungguh-sungguh. Padahal itu tidak penting banget kalau di sehari-hari. Cuma hal yang sepele, tapi mereka merespon dengan sungguh-sungguh. Kalau hal sehari-hari ya, realisnya, nggak mungkinlah yang begituan direspon. Tapi mereka merespon dengan sungguh-sungguh. Lihat, kesungguhan mereka merespon dengan sederhana. Buat kita bahwa segala apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kalau kita mengemas dengan sungguh-sungguh akan menjadi sebuah kehidupan yang menarik. Jadi jangan pikir tentang masalah yang berat-berat sebetulnya. Masalah sederhana pun bisa menjadi sesuatu. Memang kalau lihat dari karya-karya modern, realisme itu konfliknya berat-berat, serius, bahkan membuat orang menjadi tegang. Dalam kata kontemporer, tegang itu boleh, cuman mungkin lebih kepada bagaimana kita happy melakukan sesuatu yang sederhana. Oke. Jadi ini gambaran yang saya sampaikan sama kalian semuanya bahwa teater kontemporer yang mungkin nanti kalian akan coba ya, sebuah karya yang kalian lakukan itu dari kelompoknya kelompok A ya, kita bagi dua kelompok A dan kelompok B. Kelompok A itu kan membawakan sebuah cerita berjudul apa? Ketemu di surga. Saudaranya siapa saudaranya? Bagas. Oke, Bagas. Ini Bagas. Tolong kita lihat bagaimana Bagas membuat sebuah karya yang realisme, kehidupan sehari di sebuah kampus kalau nggak salah. Kemudian kalian mencoba membuat sebuah cara yang mungkin berbeda dari yang umumnya. Ya, kita lihat deh nanti ya. Oke, nah. Bentuk teater kontemporer memang beragam karena saking tidak akunya gitu, sehingga membuat orang menjadi bebas untuk melakukan pertunjukan tersebut ya. Oke, nah jadi kelompok A itu membawakan cerita tentang masalah apa judulnya? Apa judulnya itu di surga. Kalau B, Malin Kundang. Oke, sekarang ini. Menurut kalian, kalau Malin Kundang dan Tutupan di surga itu ceritanya sama nggak? Enggak. Oke. Kamu ceritakan tentang Din, apa cerita tentang Tutupan di surga? Jadi apa? Dalam cerita pendek mana? Ya, jadi ada seorang perempuan gitu yang bernama Fatima. Terus yang Fatima ini awalnya sama si Aldi. Nah, si Aldi itu laki-laki yang nggak sengaja mereka ketemu di depan sekolahannya atau di kampus gitu maksudnya. Nah, terus lama-kelamaan itu emang awalnya kan Aldi sama teman-temannya itu ngejailin si Aisyah. Nah, si Aisyah ini dia tuh orangnya karakternya itu soleh gitu, kayak baik gitu. Kalau si Fatima ini temannya Aisyah kayak nggak mau gitu dia tuh baik-baik gitu ke orangnya ya kan. Terus singkat cerita lama-kelamaan tuh si Aldi makin suka ke si Aisyah ini. Terus di beberapa lagi sukanya gitu ya si Aldi teh ada pun Monik sama temennya gitu gak suka lihat Aldi sama Aisyah deket gitu. Terus di akhir ceritanya si Aisyah ini punya penyakit. Nah terus si Aisyah ini singkat ceritanya gitu lah ya meninggal gitu. Akhirnya mereka juga baikan. Oke. Iya. Itu berakhir dengan tragis ya. Ya itu pas meninggalnya teh
waktu mau hijab kabul gitu Pak ya. Oh. Si Ali sama si Aisyahnya itu. Nikah? Iya mau nikah, tapi si Aisyahnya keburu meninggal gitu, karena penyakitnya itu udah kumat banget gitu. Tapi dia tuh nggak bilang gitu ke kita kalau ada penyakit gitu. Dan teman-temannya juga yang awalnya jahat ke dia gitu, jadi pada baik gitu. Oke. Kelompok A ini begitu lancar menceritakan tentang persoalan cerita sebuah temanya. Sudah tragis ya? Iya. Oke. Saya pengen tahu. Sekarang main kuda. Siapa yang bisa menceritakan main kuda? Coba. Main kuda nggak main kuda? Itu silakan. Ya. Jadi tadi kan kelompok 2 sudah menceritakan tentang masalah cerita kehidupan di surga. Nah, sekarang yang kelompok B, main kuda, Anda bisa menceritakan? Gimana? Kalau dari cerita Maling Gunung sendiri sih Pak, kita nggak ada perubahan dari segi cerita ataupun dialog apapun. Semuanya masih kayak nyatanya. Mungkin nanti ada improvisasi atau hiasan dari segi latar atau pakaian mungkin. Oh gitu. Nah, Kamu bisa Kalau struktur dramatik dalam teater kontemporer itu kayak gimana? Jadi sebetulnya struktur dramatik dalam teater kontemporer memang sangat leluasa. Walaupun mungkin tetap ada sebetulnya posisinya bagaimana, terus konfliknya di mana, kemudian klimaksnya di mana, resolusinya di mana, dan konklusinya di mana. Hanya mungkin berbeda dengan yang realis. Realis terasa banget konfliknya bagaimana. Kalau untuk cerita yang dikemas dengan teater kontemporer nanti struktur dramatiknya menjadi lebih leluasa, lebih bebas, nggak kaku gitu. Nanti makanya nanti kita coba membuat sebuah pertunjukan yang memang menggunakan konsep lebih kontemporer, ya. Oke, ada pertanyaan lain? Saya Pak, Oke. Pak kalau pantomim itu termasuk ke dalam kontemporer atau bukan? Jadi pantomim memang pertunjukan bisa dianggap mungkin salah satu yang menginspirasi lahirnya sebuah konsep kontemporer. Sepertinya mungkin yang tadi tonton kalian itu classroom dari karyanya anak-anak IKJ itu terinspirasi dari seorang pantomim, ya, tokoh pantomim yaitu Senu Utoyo. Tapi juga cerita itu terinspirasi juga dalam salah satu naskah yang judulnya Waiting for Godot. Itu memang mungkin kalau kalian nonton Waiting for Godot itu agak bingung ya. Tapi bikin sebuah cerita yang anekdot oleh kelompok IKJ itu menjadi judulnya Classroom yang kamu tonton tadi. Jadi ya, pantomim adalah salah satu idiom yang menginspirasi terlahirnya pertunjukan kontemporer seperti yang kamu tonton tadi. Nah, karena memang tapi pantomim bukan berarti itu pertunjukan kontemporer, sudah lama sekali. Tapi yang kita berbicara tentang masalah bagaimana mengemas agar lebih normal dan lebih leluasa. Jadi kata-kata itu adalah keleluasaan, ya, leluasa, fleksibel, bebas, ya, yang bisa diingatkan seperti itu. Oke, nah. Sorry gue gak lihat. Lu sengaja kan lempar? Bro bilang gue gak lihat. Gue tahu ya lu sengaja. Orang kayak gini anaknya diapain? Udah singkat aja. Berarti gue sama cewek mau dong. Jangan melakukan jadi cewek. Udah lah Pak, nggak usah dibahas. Yaudah lah, mending lepas aja. Awas lu ya. Apakah dia benar malin anakku? Anakmu. Siapa kamu? Aku tidak mengenal. Aku nih ibu kamu malin.
ibu. Apa benar dia ibumu? Wanitamu itu ibumu? Tidak, ibu kan ibu. Ibu telah meninggal. Malin, apa yang kau katakan? Dia ini ibumu. Wanita kampung. Siapa dirimu yang berani-berani mengabdi? Kamu sama kamu gak. Kamu bukan Malin yang dulu. Bersyukur aku tidak membunuh. Apa katamu? Malin, aku butuh penjelasan. Apa betul dia nenek? Dia bukan nenek itu. Dia bukan nenek itu. Sudahlah, tak apa. Mungkin dia tidak mengakui diriku. Tepuk tangan buat teman-teman tadi yang turun. Sebuah gambaran buat kalian bagaimana sebuah pertunjukan realisme dibikin pertunjukan yang mungkin lebih luasa dari teman-teman kelas A ya, yang menceritakan tentang masalah bertemu kau di surga. Oke sih, di sini sebuah inspirasi yang mungkin bisa dilihat sebagai gambaran buat kelas B ya. Paling undang ada kan nanti ya, satu konsep baru. Kita lihat nanti kita bagaimana membuat konsep pertunjukannya. Ya oke, sip, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semuanya. Untuk good, kalian kamu ya, luar biasa membuat saya juga termotivasi untuk belajar lebih jauh tentang masa data kontemporer. Din dan juga kamu ya, dan yang lainnya teman-teman yang lainnya juga luar biasa. Dan kalian sudah melakukan sesuatu yang terbaik buat teman-teman kalian di sini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita bersama untuk tetap kreatif dalam mempelajari tentang seni budaya di sekolah SMA Muhammadiyah 1 Bandung. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan berdoa bersama-sama. Ya, pimpin doa. Tolong, Aim. Gambar sini. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati masing-masing mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.